Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi munazzal 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wa thumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits utlubul ilmi wa bissin fa inna talabal ilmi fardun ala kulli muslimin sallallahu alaihi wasallam nabiyul karim. Amma ba'du sahibul bait sahibul majlis yang dimuliakan Allah, kemudian para muallim, para satir, para guru kita, ajengan, para kiai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil umum wabil khusus ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara kaum muslimin, ucapan alhamdulillah rabbil alamin senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah taala juga kita dipertemukan di majelis yang sangat mulia ini, tentunya untuk melanjutkan satu perintah Allah yang sangat fundamental dalam kehidupan kita. Itulah perintah menuntut ilmu. Karena ilmu adalah merupakan aspek yang sangat penting dan potensi yang sangat luar biasa, mencakup dalam segala aspek kehidupan kita. Bukan cuma bicara tentang ibadah sholat, puasa dan zakat, tapi mencakup segala aspek kehidupan manusia. Agama punya aturan dan punya permainan, punya koridor hukum, sebagaimana yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Maka 14 abad yang telah silam, Nabi menasihatkan kepada kita, taraktu fikum amrayni in tabassattum lan tudillu abadan. Ada dua perkara yang ditinggalkan baginda Rasulullah SAW, yang ketika kita berpegang teguh kepadanya dengan hati yang penuh dengan istiqomah, lan tudillu abadan, tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Satu adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Maka apapun perkara kehidupan, urusan rumah tangga, urusan pribadi, urusan ketika dalam sendiri, urusan bermasyarakat, urusan sholat, itu semuanya sudah dibahas dalam konsep fikih yang dinamakan dengan ijtihad para ulama yang berasal dari hukum-hukum qat'i dari Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak ada perkara yang tidak dalam urusan agama. Urusan apapun dalam kehidupan, tentunya kiblat dari itu semua adalah agama yang telah dia bawa dan didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Salawat dan ungkapan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saudaraku semua yang dimuliakan Allah, ngantuk dong mungkin request kan. Ada tu para lokal di besok ni. Kalau sini kan, apa orang nak bagi dong? Sama ada lagi. Soal ahlu kecil. Dadong bagi dua. Bebas besok ni tiap. Baik, sekarang kita berada pada satu gelombang bulan yang dinamakan dengan bulan Safar. Safar ini adalah merupakan gerbang daripada bulan Rabiul Awal. Berarti ini adalah istiqbal daripada bulan yang sangat mulia. Tentunya Nabi SAW ini punya cerita yang sangat spesial tentang bulan Safar. Di kalangan orang Arab zaman dahulu kala, Safar ini dinamakan dengan bulan yang tasya'um. Tasya'um dengan maknanya adalah bulan yang sangat pesimis. Kalau diterjemahkan adalah bulan yang nahas, bulan yang sangat ditakutkan, yang menggetarkan hati, bulan yang mereka fikir adalah akan menimbulkan satu penyesalan kalau melakukan satu hal ketika bulan Safar. Maka secara etimologi dan bahasa, secara bahasanya Safar itu berasal dari kalimat safara yang berubah menjadi sifrun, kemudian berubah menjadi safarun. Kenapa dinamakan dengan Safar? Asalnya safara karena orang-orang Mekah zaman dahulu kala menganggap bulan ini adalah merupakan bulan yang tasya'um, maka mereka berbondong-bondong meninggalkan kota Makkahul Mukarramah, sehingga kota Mekah itu menjadi kota yang kosong seperti negeri yang tak berpenghuni. Maka dinamakan dengan sifrun, berasal dari berangkat meninggalkan Mekah, kosonglah kota Mekah menjadi sifrun, maka bulannya dinamakan dengan Safarun. Berarti bulan ini adalah merupakan bulan yang tasya'um jika mengikut pada istilah falsafah yang mereka sampaikan. Lalu bagaimana Islam dalam menanggapi hal ini, saudara kaum muslimin? Nabi SAW yang merupakan rujukan dalam segala perkara. Apapun dipecahkan Nabi lewat agama. Karena Muhammad ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Nabi itu semua adalah wahyu. Gerak Nabi adalah Al-Quran. Cara bacanya ataupun cara jalannya adalah Al-Quran. Kehidupannya adalah Al-Quran. Tipe dan karakteristik beliau mendidik sebuah keluarga adalah Al-Quran. Maka beliau adalah hadis yang katanya atau kata-katanya hadis qauli, perbuatannya hadis fi'li, diamnya hadis takriri, dan apapun yang kita contohkan kepada beliau, semua insya Allah akan berbuah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi membantah tentang kegiatan dari orang-orang zaman dahulu kala yang mereka menganggap Safar ini bulan tasya'um, bulan yang mengecewakan, yang menakutkan, yang nahas, yang penuh dengan sial, atau bulan pemani. Maksudnya Nabi SAW mengargumenkan dengan implementasi bahwa menurut riwayat yang dijelaskan, Rasul menikah dengan Siti Khadijah Al-Kubra, yang kita ketahui sepanjang hidupnya tidak pernah dimadu oleh Nabi, yang kita ketahui bahwa sepanjang hidupnya Nabi tidak beristri dua, hatinya gak terbelah kepada siapapun sepanjang kehidupan Khadijah. Itu membuktikan Safar ternyata bukanlah bulan yang nahas.
Safar bukanlah bulan yang ditakuti. Safar bukanlah seperti apa yang menurut orang seperti bulan api katubah, ya kan? Yang orang pantangkan untuk melakukan segala perkara. Karena Rasulullah menikahi Khadijah al-Kubra, pemilik satu sejarah yang sangat luar biasa, yang dimana Khadijah al-Kubra adalah kiblat peradaban dan karakter daripada kaum wanita yang sangat dikenang dalam sejarah, menjadi contoh sepanjang perjalanan hidup yang Nabi senantiasa mengenang, mengingat nostalgia bersama beliau, sampai mencemburukan, melahirkan jelas yang sangat luar biasa pada istri-istri sang baginda Muhammad, terkhusus kepada Aisyah binti Abi Bakar. Kalau Rasul menyembelih kambing ataupun domba, Nabi katakan kepada Aisyah, sedekahkan kepada temannya Khadijah. Sekali, dua kali dia membisu tanpa kata. Ketiga kali, fitrahnya perempuan akan gampang cemburu, karena itu adalah manusiawi. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, bukankah Allah sudah menggantikan Khadijah dengan yang lebih sempurna? Dia adalah janda, saya adalah perawan. Dia adalah tua, saya adalah muda belia. Maka Nabi SAW katakan, diam oleh wahai Aisyah. Ketika tidak ada yang suka denganku, Khadijah datang membawa cinta untukku. Ketika tidak ada yang mau membantuku, Khadijah datang mengorbankan harta bahkan nyawa yang dilayangkan untukku. Maka dia adalah peradaban wanita yang tidak akan pernah dilupakan, karena dia adalah perempuan yang sangat berharga dalam kehidupan dan dalam dakwah yang telah saya sampaikan. Maka kenangan Rasulullah bersama Khadijah ini salah satu menjadi argumen tentang haulan kepada orang yang meninggal dunia. Baca dalam kitab yang dikarang oleh Kiai Haji Marzuki, yang beliau adalah ketua NU Jawa Timur, maksudnya beliau katakan bahwa itu adalah merupakan iktitof ataupun pengambilan hukum. Kenapa ada haulan di kalangan para NU? Maksudnya Rasulullah juga mengenang Khadijah, maka itu menjadi salah satu alasan kita mengenang orang yang sudah meninggal dunia 7 hari, 40 harian, setahun, segala macam. Ditambah dengan hadis yang dijelaskan dalam Al-Qurtubi bahwa Nabi likulli haulin jaa ila maqbarati Uhudin, setiap tahun Rasulullah datang ke kuburan Uhud. Walamma balagha rafa'a sautahu, ketika dia sampai maka dia mengangkat suaranya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, kata Nabi. Salamun alaikum. Ini juga alasan daripada haulan para madhab NU ataupun Nahdlatul Ulama. Kita bicara tentang bulan Safar. Maka praktek Nabi SAW yang membantah dengan argumen implementasinya bahwa beliau menikahi Khadijah membuktikan kepada kita bulan Safar kalau saya istilahkan adalah bulan Valentine buat orang-orang yang beriman. Karena di sini Rasulullah menikahi seorang perempuan yang sangat luar biasa. Sampai kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bukasyafatul Qulub bahwa Allah ciptakan 4 hari yang sangat luar biasa, termasuk hari Jumat, hari Arafah, ya kan? Termasuk hari Zulhijjah atau Yaumil Aidil Adha, maksudnya seperti Allah Ta'ala menciptakan 4 perempuan yang sangat luar biasa, termasuk Khadijah al-Kubra, Asiyah binti Mazahim, Maryam binti Amran, dan kemudian termasuk Fatimah Az-Zahra. Khadijah mengambil bagian dalam hal ini, saudara kaum muslimin. Maka ini yang perlu kita kaji dalam hal ini adalah bagaimana dan apa rahasia Nabi sampai sepanjang kehidupan dengan Khadijah nggak pernah berantem dengan beliau. Rasulullah dengan Aisyah ada satu kisah namanya hadithul ifki, yaitu hadis tentang gosip yang dimainkan Ummu Mistah, sebagaimana yang kita baca dalam kitab Abi Jamrah Talkhis daripada Imam Bukhari atau kitab Bukhari. Nabi nggak ada kisah beliau yang nggak enak dengan Khadijah al-Kubra. Kita perlu menyelami dalam hal ini karena setiap kita adalah punya keluarga. Kita perlu melihat bagaimana karakter Nabi dalam membangun rumah tangga bersama Khadijah, sehingga Islam itu andil dan ambil bagian investasi terbesarnya adalah harta Khadijah dan umur Rasulullah, umur Khadijah, sehingga meninggalnya Khadijah dinamakan dengan Amul Husun, tahun yang penuh dengan duka cita, saudara kaum muslimin. Maka berangkat Mi'raj, lahirlah salat, berawal tangga pertamanya kematian atau meninggalnya Khadijah al-Kubra. Ini mengisahkan sangat luar biasa. Maka Rasulullah SAW memiliki karakter dalam membangun rumah tangga. Ini yang perlu kita bahas, falsafah daripada bulan Safar. Anda dong sudah hikmah dan kawan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah Ta'ala jadikan salat 17 rakaat dalam sehari semalam, ahadi maksudna. Ketika salat jenazah 4 takbir, ahadi maksudna. Anda dong sudah tujuan nih. Asokon na 7 bolas, 8 bolas nanga, 9 bolas nanga, 70 bagian nanga, atau 2 bolas solong menuju asokon na 7 bolas. Ketika tawaf sab'ata asywatin 7 keliling, ada hikmahnya. Sa'i 7 putaran, ada hikmahnya. Gunting rambut, ada hikmahnya. Itu dijelaskan dalam kitab Falsafah wa Tashri' fil Ahkam Syar'iyyah. Nah, salah satunya yang perlu kita bahas adalah hikmah kenapa 17 rakaat. Sebab manusia dalam sehari semalam biasanya hidup dalam keadaan bangun, bukan dalam keadaan tidur, itu 17 jam. Itu saja. 12 jam ketika siang, kecuali dia mengambil tidur adalah dengan qailulah sebelum zuhur maksudnya. Kemudian 3 jam
sebelum 3 jam sebelum tidur malam, kemudian 2 jam maksudnya sebelum subuh, 17 jam. Itu yang paling sehat maksudnya. Jadi ada falsafahnya, ada hikmah, ada tujuannya. Kenapa 4 takbir ketika kita mensolatkan jenazah? Sebab musuh untuk manusia yang sudah meninggal dunia ada 4 macam. Mana? Pertama adalah hawa. Jadi hawa ulang siti hawa naido. Hawa nafsu maksudnya. Ini 2 perangkat, 2 software. Maksudnya dua anak syaitan. Hawa adalah magnetnya. Nafsu adalah merupakan tasydid daripada magnetnya. Syaitan adalah eksekutornya. Dunia adalah merupakan pengajaknya, ya kan? Ini adalah satu kesatuan sehingga manusia tergeser nilai akidahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka takbir pertama menunjukkan matinya hawa, takbir kedua menunjukkan matinya nafsu, takbir ketiga menunjukkan matinya syaitan, takbir ketiga menunjukkan matinya dunia. Hawa pengagit di hobi jadung mate, nafsu ditinggalkan naho, dunia pengagit syaitan pengagit di kita jadi mati. Apalagi kakai. Kaulah temanku sehidup semati. Kaulah bulanku, kaulah bintangku, kaulah sebitku, kaulah nasude dokolon tak maksudnya. Naulat ninyawan yang kangi. Solokot cinta bendes adong di nyawa. Anggota duntos kali mentongkan sadari 2 hari mangkaduk-kaduk ko kali nabuka purbangsa kan raya. Tangis deh, tapi itu hanya sekedar tangisan sesaat. Meskipun bukan air mata buaya maksudnya. Kenapa? Seiring waktu Anda akan dilupakan. Kalau kebaikan banyak kita lakukan, kita akan dikenang sepanjang masa. Tapi yang anggona lusok di tetua anak contoh. Sedari 2 hari, pada hari ketiga Anda akan dianggap tidak pernah punya kehidupan di atas dunia. Makanya nasihat yang disampaikan para ulama, termasuk yang disampaikan Muhammad bin Muhammad al-Ustul. Beliau katakan, "Man 'asya 'ala syai'in famata 'alaihi." Siapapun yang ingin kebahagiaan hidupnya setelah matinya maksudnya, maka jadilah Anda orang terbaik di atas dunia. Jadi sundia mauluni basuni di mati diba. Ide pakai kebiasaan di maksudna maulun ngado muni mati diba. Contoh, ke masjid jarang, jangan mimpi mati di masjid. Musola jarang, jangan mimpi meninggal di musola. Majelis taklim jarang, jangan mimpi untuk meninggal di majelis taklim. Anggo para pusoran taruh maksudna para jaganan, dapur, kemudian ke balanjo tu para balanjoan, bisa dipastikan mate niba, pulangai dapur. Sotik ilampung naik kamar mandi ompong ului. Palangan ipar jagaan, panada ipar balanjoan, roh jantung tos mati empuat nani kan? Natresi mengkangi. Jadi ulang dokon ya Allah pamati musuh di tengah unjung tu musuh di tengah rai. Konda tua mu di Tuhan. Nah, konda tuamu kan ngarai man asya 'ala syai'in famata 'alaihi. Jadi kita punya tombol saudara untuk memastikan Anda mau mati di mana. Ya kan? Kita punya tombol untuk memastikan, punya barometer kita mau dikenang, mau diingat atau mau dilupakan. Kita punya semuanya. Kapan saat hidup tentukan Anda mau mati di mana saudara kaum muslimin. Karena orang yang gak jauh hidupnya di masjid, insya Allah matinya gak jauh dari masjid. Yang sering ke majelis taklim, matinya gak jauh dari majelis taklim. Gurun tahun, insya Allah. Aturan nama tinggal yang harus di majelis taklimun. Baru mulang mengaji, sangat lauke mengaji, pulang mati pengajian ini. Dan bagi sisa juga kehidupan dunia. Kan dimentong kan? Jadi tentukan dari sekarang saudara kaum muslimin. Makanya ku amfusakum. Kenapa ku amfusakum? Karena Anda punya barometer untuk menentukan Anda mau mati di mana, gitu loh. Kita punya kehidupan seperti apa setelah kematian saudara kaum muslimin? Ngatari lakon Tuhan. Polo langit tu lagi pemadabu, nggak bisa tunggu anak dekoreng api kan? Roh udan nasuah saungan, agin nasuah dingdingan. Mati pul madang kaparasi gantungan, masur-sur matobing parasi jong-jongan. Maka pantas mengucapkan inna lillah. Dan ibe kehidupan tahun. Ngatar tulak la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Ngatar dokon pente jolotokin matanggung buntingon ninga ngatar dok. Allah. Nah sehat pe na meninggal dok. Apalagi sendiri copat na alak na meninggal di Tuhan. Yan na baru minum kopi mamate. Pulang ko minum kopi mate waron. Aku minum. Na baru minum aqua mate. Pulang ko minum aqua. Ya benzoni mamate. Kayak tuh kamar mandi mati, kan dibantung dia. Artinya on kan sudah ngat, on matabir rahasia yang tidak akan pernah bisa disingkap. Wa ma tadri nafsun madza taksibu wa bi ayyi ardin tamut. Anda tidak akan pernah tahu di mana cikal bakal tempat kematian kita saudara kaum muslimin. Kembali kepada konsep yang kita bahas bulan Safar. Solang maksudnya melebar kaji itu ya. Rahasia Nabi apa nih membangun rumah tangga yang sangat luar biasa? Rahasia Khadijah apa nih membangun rumah tangga yang sangat luar biasa? Sampai ini dijadikan sebagai konsep ataupun percontohan daripada etika dalam keluarga. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kata Imam An-Nawawi, Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Uqudul Lijan fi Uquqiz Zawjain, beliau katakan inilah rahasia keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang dibangun fundamental waktunya adalah di bulan Safar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah.
Kata Syekh Mutawalli, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, khudh ashran takun laka dhahra. Khudh ashran takun laka dhahra. Pegang 10 perkara Anda akan menjadi seorang pemenang. Berarti memimpikan atau mengimpikan keluarga yang bahagia tanpa 10 perkara, Anda bukan pemenang, tapi Anda adalah seorang pecundang. Nggak bakal pernah bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dia mangkang nasa puluh. Yang pertama, suami istri diharuskan al-qanaah. Yang kedua, wa husni sam'i wa ta'ah. Jadi al-qanaah, menerima pasangan Anda seperti apapun dia, memadakan apa adanya, jangan menuntut yang lebih, jangan menuntut yang lebih luar biasa. On nabung keke mondora kelenai gitnya kondara peda tandon di sia, tatap lagi tombong tano, pir uraru pir teda yuk kulungan kan dapat, nggak dapat baik. Asong nggak, tulang rusuk nggak bakal pernah salah dalam pasangannya, saudara. Kalau Anda pengen tahu Anda seperti siapa, kita seperti siapa, lihat istri kita, selesai. Karena itu tulang rusuk yang tidak akan pernah salah alamat. Dia hadir adalah untuk melengkapi tulang rusuk Anda yang bolong, saudara kaum muslimin. Maka kalau pengen sesuatu yang indah, ya kan? Indahkan diri kita, ibda'an nafsik. Kalau Anda tidak setampan Yusuf, jangan mimpi mempersunting seperti Zulaikha. Kalau kita tidak sehebat Muhammad, jangan mimpi punya pendamping seperti Khadijah al-Kubra. Ngadong rumus nang kangi. Olo ngatop noni. Ora songon rimbang de camin-camin. Ono kan ono. Aku on de giat kuning ya. Lalu sokon cerita ni mokahi. Dokan kon pang biasa don kan. Kalau biasa maksudnya kan tadi dokan anak paling kayo. Mangadu batu Habib Husain, dapat tentang Habib Husain don. Bib doakan saya Bib. Apa? Menikah dengan perempuan cantik, rambut panjang, ikal mayang bergelombang seperti ombak lautan. Kalau bisa body gitar Spanyol, kalau bisa alis mata seperti semut hitam berjalan, kalau bisa ipon naik ulang adung najungkang, anggo bisa rete perapi songon batu lian cimun, kalau bisa bibirnya tipis seperti seulas limau manis, dan kalau bisa anak pejabat orang kaya, kalau bisa hafal Quran 30 juz nih, madung mening habis madung. Kalau ada yang begitu ngapain ada ngasih ente, ada aja yang nikah. Ente mantong lagi isi ya sudah. Harus bagian nyala. Ini mentong dia. Kita ngarang kang jiwa sudai. Karena kesempurnaan bukan takaran manusia. Jadi cermin dulu, maksudnya istafti kolbak tepuk dada tanya iman. Kita seperti apa? Itu cikal bakal yang bakal menjadi jodoh kita, saudara kaum muslimin. Jadi membangun rumah tangga bukan mengganti tangganya, bukan mengganti tembok rumahnya, tapi merubah peradaban dan sifat etika karakteristik penghuninya. Order pertama. Sholat tinggi betul dak, jangan sembahyang. Ngarai. Kalau bapaknya Bektison, ibunya Michael Jackson, lahir anaknya Afidson. Natar sendiri kang, kalau pisang ngak itu anak di Padang, pada pisang anak di pisang, Padang anak di Padang. Natar sendiri beyai, kono. Ngadong kangi, pada ngamandang pintar ayahna ulang tuh ngeri juara sada anak nai. Aso, kalau tuh salah paham, ngana iya nih kalau. Oke, kali tong juara 2 ada putih, timurnya 2 bebas. Juara pigo inang nomor 2 ayah, alhamdulillah pigo murid nak 2 ayahnya. Sekarang kami. Maka ini bidaan nafsi mulai dari diri kita dulu dong. Itu cerminan saudara kaum muslimin. Maka al-qanaah, cukupkan bagaimana gaya istri kita. Jangan mentang-mentang tinggal di tanah Pasundan Anda paksa dia seperti orang Sunda. Ya kan contoh, ya kan? Tampilan harus begini begitu. Jangan lupakan budaya Mandailing saudara kaum muslimin. Konde paksan kon na baga biat musuhan Elvi Sukesi. Magodang sotik ada berumon rolam buya kon na jolan lang singdo ya kerja orang isi. Eko do majego na kan iban dong dia udah mantuk. Kalau malom ida hotel tong iben ko sudah tuna bila si maksud na kan. Marniang suni tambur niang rosong na bung kekengon sana jodeng kang. Inda unjung sana ada boru. Kalau inda unjung sana ada boru. Urang deges obantu salon tiap hari, urang langsing obantu fitness tiap hari, urang paten tampilan obantu mall tiap hari. Anggoy polis do kakainakala di Vita Mala. On gyud nga mar modal ti paten, tatap langit kombong tanulumbat ko sa ngarang kan. Beting marwang. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka menerima apa adanya. Kenapa? Karena cinta tidaklah menuntut yang sempurna, tapi dengan cinta semua akan terasa sempurna. Makanya ada istilah mengatakan al-hubbu a'ma, life is blind. Kita itu buta. Karena ketika cinta yang bicara, ya kan, semua akan terasa indah. Bahkan cinta yang bicara, bahasa syirik pun tidak akan menceritakan seorang manusia. Boleh mentung engkau? Anggo nga menghap cinta dan bicara udah. Na musik saja merubah irama. Begitu. Ku tahu rumus dunia, butir ay. Semua harus berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Tuhan nangis betul ya. Betul lah rumus di dunia. Ngai betul ya baik kang.
ingin ku mati bila tak ingat dosa ini. Tolong nang Malah tatamannal maut illa fil Madinah. Enggak pernah mencinta kematian kecuali di Madinah, ya kan? Karena kalau tapi kalau Madinah, man istata'tum an tamutu bil Madinah falyamut 'alaihi fa mata bil Madinah kuntu lahu syafi'an yaumil qiyamah. Kalau Madinah silakan doa minta untuk Allah matikan. Kenapa? Karena dikuburkan di Baqi pasti dapat syafaat Nabi. Yang mau dikuburkan di Karawang luar na ulang biar kan ibu kin lo mati. Ngarung jaminan tuan isi. Ngarung jaminan ni kecuali lalui tanggang songon Habib Mukhtar. Isi di Habib Mukhtar. Tinggal di Yaman, ngapain mading gale mai lagi kanan kuburan dia tanah pribadi dentong 8.000 kali kang di khotom ko dia Quran di bagasan cikal bakal kuburannya. Di bagasan di khotom ko dia ombangnya ama mayunggal kanan maksudnya 8.000 kali. Pertanyaanku, madong 8.000 kali khotommu. Allah bistarnya aso. Baca ikhlas 10 kali tong ni ya kan. Jat 10 kali kan nasa khotom ini bagus juga. Pada ngadong, ini dong kan. Timbang-timbang lu manusia ini anggur bisa tong ulang kan. Dia pada ngadong lalu main jume. Para potan maksudnya, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka sebenarnya coba kita kembalikan kepada konsep kita bahwa istri itu nggak pernah salah. Jadi ulang mabus kita lalang kang, on kan kaji-kaji na fakta dong dia. Make hobalan jo contoh, mulak ko peben kon kopi terlambat setika ke bagas, na naik buse mo bulus busung. Oh no. Umsuni ngala luho niya. No mulo jereng kang angkang ibar-barita. Adong salah sahabat Nabi ingin curhat kepada Umar bin Khattab. Baca kitab Aqudul Bidin fi Uquqiz Zawjain. Kenapa? Nabek-bekan ada burunia. On benar realita dan suita bicara on dia. Nabek-bekan ada burunia. Mengadu majalah itu Umar bin Khattab. Dingna saja mentong. Karena Umar bin Khattab tong jangankan manusia, iblis pun enggan ketemu dengan dia. Karena itu kan iblis. Lawil taqaitu Umaran fi thiqatin wahid la akhadtu tariqan akhar. Kalau aku ketemu sama Umar di satu gang, satu jalan kecil, saya bakal ambil tempat lain jalan lain. Asal ujung ipung pangkon Umar iblis. Rontong badan dia sungon badan di manusia. Songon Nabi Musa di ujung iton joki yang kang malakul maut. Nabi Musa dah. Nda bonyok di najoro matarai. Mulak-mulak tu Allah ibengker mulak baru dengkan. Loh betul dong kang. Baca kitab adong di kitabnya on buha. Kitab nang agak muskul dengan ben bayi ibtila'ul akhyar fi nisa'il asyram. Manusia atau laki-laki pilihan di tengah perempuan-perempuan bejat. Ison berong kisah anak. Berkisah di Parsi Ison bersudah. Jadi nggak Abu Sih memang pernah ditonjok sama dia, sama dengan Umar bin Khattab. Sehingga dia cuma bukan ditakuti oleh lawan, bahkan disegani oleh kawan. Berharap dapat nasihat dari Umar bin Khattab. Kalau sahabat ton bergit itu bahas di Umar. Lalu medok pintu dari mana dong? Rupanya Umar bin Khattab beki dong. Si Umar bin Khattab. Kalau nagit mangutang epeng doma kecil orang terus tayo. Nagit dokon nagit menginjam epeng 200 atau 2 juta utang boleh. Kan ngatar dok bebe. Padang ibu pinaurdet mo contoh don ti. Atong pamana nagit mga pinggan tu sirupa di epeng namangan dingin jag di bulung di pisang do kan ngatar dok bebe. Kecuali danak na bandalay jawe peng niya ngarong nasodong pijaw dunia. Atau jawe peng ngarong udok ng gordea mo ngarak depi sirupe. Kanong pung nilagit dokon niya. So ni madugil-dugil na nagalaki jaman sandari. Kasi ni isego-sego setan kepeng ima handphone. Ima sudok ang hati-hati. Waktu tersita habis, kemudian chipnya bisa merusak otak atau psikologi anak saudara kaum muslimin. Kontrol. Anda harus punya remote untuk melihat permainan anak saudara. Maka kemudian git itu kok ya ngai toko berabe. Kalau yang nona bepek itu lagi peyut ko di biabe kan. Kecuali untuk na aman-aman baru kan. Git mga tutunan contoh, si penguti ada burunggu, iya pernah dapat bebek itu. Awang kurang tuh mga si bebek. Nasa nasib sa penanggungan di barat. Juguk dumada bayi onang kang di jolo di bakas di Umar bin Khattab. Tentang iba bijak ni Umar, omak butet ni ade. Anjogan mana bulanjut kon bebek naik jauh patroli niya. Anak Umar bin Khattab enggak pernah setiap malam dia pasti patroli mendengar tangisan apa dan keluhan apa yang dimiliki oleh masyarakatnya. Itu Umar bin Khattab saudara. Baik kalau begitu nggak ada berai. Dibuka ia pintu maton do bayo sih. Ayo seperti paraninya. Kon pada khalifah. Nangkit lagi magi dipaygot do lala alak bagas. Ben bek na ningna buruahan na ni. Wala na buru na sutiyon. Omo mamamili na. Wala na buru na sutiyon. Aso, ben na sutiyon untong hotel. Wajib deh ku anfusakum wa ahlikum. Pokok na nga puro na sutiyon. Komume. Itu diberwahi. Radio. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, asal na kasih ko bek ada buru mining dengan niya. Mawani niya. Hiya tatbakh wa hiya laysat tatbakh atau tabbakh.
dia masakkan makanan kepada kita, itu bukan kewajiban seorang istri. Nga kewajiban ni inanta ataupun kakak ini bangas angkang pengasokon indahan tapakan lontar. Cuma raya membantu. Mesudok na binta setiap tetesan air nasian tanoi asian air mana nama basudan non maksudnya senantiasa bertasbih untuk diampunan dosa seorang istri yang mau dia memasakkan kepada suaminya. Ipa susu yang kang anakmu itu bukan kewajiban dia untuk menyusukannya. Hanya karena Allah membuat bahwa ketika dia melahirkan maka air susunya juga keluar. Itu rahmatullah, itu kasih sayang Allah, bukan kewajiban dia secara agama. Kau mau jual susu nenangan? Dia susun dan markutang mau kan? Emang apa susun? Dong? May tabote, isa punya pakaian mga kewajiban yang kami. Imo salutikan na ibadahnya na boru. Nakawatir kita dulu masuk sarugo. Aso, idza kanatil mar'atu sallat khamsaha. Perempuan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa pada bulan Ramadan, atau zaujaha patuh kepada suami, wa hafizat farja, dia jaga kemaluannya, fatadkhulul jannah min ayyi babin sya'at, maka dia boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Anak lain, satu rambut istri Anda yang kelihatan dengan bukan yang mahramnya, Anda akan dipertanyakan di akhirat kelak nanti, saudara. Perjalanan dari kubur menuju mahsyar kita dan siratal mustaqim dalam kitab Lurus Zalam karangan Ahmad Al-Marzuki melewati 7 kampung kuburan itu mahsyar mana. Setiap kampung perjalanan 10.000 tahun kali 7, 70.000 tahun baru sampai untuk timbangan Tuhan. Ulang bayangkon, rintik konon. Dia pun terbayangkan umur 5 itu belum tentu itu tahun. 70.000 tahun bayangkon ini. Marompak dengan otakmu. Mana melan dengan mata lem kudu solan saja wah. Anak kawan tiba. Mamam, ning na saja. Anak berbentuk mangan be. Minum dong. Mimim nani saja wah. Sampai itu bahas momom nani saja wah. Mantap goreng oeng nih. Mantap gulu-gulu uo nih. Lalu rosongan ocok indah ocok telurung dipangan dua-dua. Di mata yang utuk-utuki. Bilang pikir kon. Rintik ko masak diawi. Saya memang perjalanan naik. Istri gampang dia masuk surga, saudara. Apalagi suami dari itu kepada dia. Gak ada pendinding yang cikal bakal membatasi, melainkan mubasyaratan langsung tanpa transit Allah masukkan ke dalam surga. Yang jadi urusan kita nih yang jadi suami, saudara. Kita yang jadi urusan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan cikal bakal ditanyakan bagaimana cara kepemimpinan Anda. Kita yang dikhawatirkan. Lalu apa yang sudah kita siapkan untuk menuju kematian, saudara? Puncak dari agama ini gampang. Apa tuh? Ketika Anda sudah merindukan kematian. Kalau kematian masih satu momok yang menakutkan kepada kita, agama belum menempel secara kristal dalam kalbu kita yang terdalam, saudara. Jadi timbang Tuhan. Sapaya tetemu, nabiar na tuhna batay mabiar, padenggan agamamu salose. Imeya, au saja mabiar. Misalnya kon kan mabiar bang. Mama. Aku sudah punya barang yun, anak. Jawab dulu mau pasipan menjawab naik. Tapi lebih mama. Terjawab beri ya. Kalah. Beri, aku nggak ustad. Aku ustad, Ustad Irfan. Aku nggak ustad, bau ustad. Don Abdul Tuan bau ustad daripada ustad bau. Kayak mentong ya. Bau ustad bau. Benar beda nih. Beri, mama. Nabi sampai mati nih. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu orang nak khawatir. Misalnya perlu Anda merenung. Sesekali pejamkan mata Anda. Coba bayangkan berapa kesalahan, kemaksiatan yang sudah kita lakukan sepanjang hidup. Dan coba berapa rambut yang terlihat oleh manusia dan terhadap rambut istri kita. Nggak mengaji iya, ho salah. Nggak sumbayang iya, ho salah. Ngasah sumbayangnya betul dari bacaannya, ho salah. Karena Allah sudah salah. Ini masuk perlungkang dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Setiap suami yang gak mampu mengajari istrinya, mesti dia mencari guru untuk mengajarkan kepada istrinya tentang hukum. Mulai ajar sembahyang, urusan pipis, nah sudah ajar konon maksudnya. Jadi suami gak gampang. Sudah dipikir mana baik dia. Aku udah tujuan naik. Ang gua ngamar niya tahu kan? Oh. Ang gua ngamar dia tahu kan? Kecuali takdir. Kalau nggak takdir, menciptakan takdir kuning masa jauh. Kalau semua doa ya Allah, kalau dia jodoh, dekatkanlah. Kalau tidak jodohku, jodohkanlah. Nih lagi. Dia tukul Tuhan. Lalu senang dengan kulak angkola engkau. Nama mata di muka kawan, bukti muka kami.
Nginjang-nginjang daripada kita tujuan di Ka'bah. Oh, Tuhanku, nay betul-betul sa ajiatku, maka kabulkanlah. Ini anjuran bisa makar do kalau ada sadar-sadar di Tuhan, maka kabulkanlah dia. Kalau bisa jawab masih yang kemarin ya Allah. Ini anjuran bisa belum berubah. Ning na me. Anjuran bisa bilang, iya masih itu. Ning na me. Iya. Maguru suluk sendiri Tuhan. Mas deh, betul deh, biar puling deh. Atau betul mana kan? Betul mana deh. Jadi kan agak busu nomor sanad di Tuhan. Pala sanad anu unsia pengangkan anu busi deh. Anak payon man banggambar menunjukkan palita waktu SD angkatan-angkatan tahun lahir 80-an ada boy. Ada lagi gambar kapal, pemandangan, lambung nai Sabah, dan boy ti ada baru gambar bunga. Oh nentong so keren-keren maksudnya ujian tidak kan. Kalau kita juga tangkangan nih CP sabungkus sakala sonon mars pinjaman maksudnya. Nah kan. Kalau rap nih na mau gambar. Dan aku ngamu cekor-cekor ya. Punten kon. Ibang gue lang, yung ahalon niya. Bunang narunod po. Punten 9. Memang bunang narunod dito kan. Namarasanat dia ya anak siapeng. Nga nakabuskui. Anak po sa anak siapeng. Bawa ada na lewat. Memang betul dia cerita ini ya. Ano produkuan yang kami? Bisa doon bunang narunod dia. Saudara ko masamin niya. Allah. Pula-pula kang kangtugan din ng kiyan. Ano na merasa cukup. Mapiga-bigit. 15 menit. Ang gua namang ito sa sa Tirfan. Mga setuju mo di sini sudah kaji tahun. Berarti 9 na itu subdokon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.